sih. Nah, kalau insecure yang lain nih Tan, kayak dari fisik atau dari materi. Fisik deh. Fisik kan orang paling banyak tuh insecure dari fisik ya kan, apa dari karena dia gendut lah, apa hitam lah, apa bau gitu kan, ya macem-macem gitu kan. Bau. Emang ada temen kita yang bau ya? Enggak ada sih. Gue bau, Gue juga bau. Gue juga bau. tapi gue punya cara gitu. Nggak yang diem aja kan? yang nggak cuek aja gitu. Iya. Ya sangkanya makan kemangi gitu. Walaupun lu nggak mampu beli kemangi ya makan kemangi gitu bro. Sebenarnya kalau masalah fisik, gue nggak pernah permasalahin sih Lep. Maksudnya ya Lu udah nganggap gue diri lu ganteng banget. apa adanya aja udah. Maksudnya Ya. nggak yang misalnya nih kayak perut gue buncit, gue maksain pakai sesuatu untuk perut gue nggak kenapa-napa gitu. Maksudnya Ih najis tetep- anjing banget tuh kalau cowok tetap misalnya kayak gitu. dipakai gitu. Apa pakai apaan gitu, gue nggak mau. Maksudnya kalau misalnya memang lu nggak mau buncit, lu sit up anjing. Iya. Tapi emang ada nyet Apa? cowok insecure soal Ada badan. temen Pasti gua ada, temen pasti gua ada, Masa Brek. sih anjing? Ya itu sifat ini manusia, sifat apa namanya alamiah manusia kalau menurut gua. Kalau gue iya sih. Gue Lu insecure. lu insecure gak lu pendek? Gue pendek enggak masalah gue. Pendek. Enggak, gua cuma mau ngatain lu aja sebenarnya. Gue pendek enggak kok. Item yang gue agak insecure. Nah, itu maksud gua itu Pas insecure. gue lagi jalan ke mall nih ya kan, set mau mall manapun ya kan, gue gandengan sama cewek gue ya kan, kayak yin dan yang teman. Itu tahu gua aja jalannya. Gue mau nanya nih, tadi kan gue ya soal gue insecure sama cewek gue sendiri. Lu pernah nggak insecure sama cewek lu sendiri? Oh iya pernah gue. Apa? Ya itu sama Brek, gue kayak lu. Oh, gua pernah. Kayak Gua pernah. cewek gue cakep banget anjing, putih gitu, mau ya sama gue anjing. Gue mikir gitu aja. Sumpah gue mikir Ditambah ada beberapa orang bilang, nikahin Brek, ntar peletnya luntur. Oh, udah sangka lu pakai lelet. sampai Iya, kayak iya. gitu ya anjing. Iya. Gue yang Terus gue sampai langsung mikir, gue sejelek apa sih anjing, padahal gue keren parah ya kan. Iya. Hah? Tapi tuh nggak berlaku ya, Go. Lu jelek, lu ganteng, tuh nggak berlaku kalau lu punya duit. aduh Aduh. ini duit lagi. Karena itu satu, yang kedua lu bisa memilih fashion yang cocok untuk lu sih. Tapi Karena semua orang bisa keren kalau dia bisa Iya, betul. pilih Betul. pakaian yang cocok untuk dia. Gak harus lo punya banyak duit, gak harus lo ganteng, yang penting lo bisa nge-fashionin diri lo. Nah, kayak Ojan Oh contohnya. itu jatuh. Gue udah nerka dari tadi. Mata gue udah kesini nih. Nih buntut mata gue udah kemarin nih anjing. Ya, udah sisiran ya, udah sisiran Kayak nih. Ojan nih. Kelihatannya Rambutnya ngembang tuh kayak donat. anjing kayak dono dulu. Anjing kayak kadal es. Dentak. Kenapa Ojan? Dia kayak Ojan ya kan. Ini kan buruk rupa ya? Buruk rupa sih enggak. Enggak apa. Jelek. Udah mana hitam. Tonggos. Anjing tonggos. anjing mainan udah fisik. No, lihat teman kita ngatain dia nggak insecure. Iya. Kenapa nggak insecure? Dia mau lari kemana lagi? Ojan tuh nggak tonggos, Brek. Itu kelebihan dia. Kelebihan apa? Ya kelebihan. Kelebihan. Muka botol. Seharusnya yang di seharusnya yang di endorse behel dia bukan Iya, gua ya. cuy. Oh, iya. Bergiginya pada ke dalam gitu Iya, ya kan. bener, Nah, anjing. contohnya kayak Ojan ya kan. Kalau dia bisa milih pakaian dia yang cocok untuk dia, Iya. ya keren-keren aja cuy, Keren-keren ya kan? aja. Ganteng-ganteng aja gitu, maupun dia punya kelebihan ya. Tapi balik lagi ke orangnya, Lep. Heeh. Kalau dia nggak pede, dia kan nggak pedean. Ya udah tamat aja lu anjing. Iya kan? Udah jelek gak pede lagi. Iya. Itu yang salah cuy. Udah jelek insecure. Ngayap lagi. Leasing lagi. Karena ada yang pernah bilang, salah satu YouTuber nih yang gue pernah tonton, nggak YouTuber sih dia, penyiar. Dia bilang kalau orang udah ganteng itu setengah masalah hidupnya udah terselesaikan. Iya. Nah, orang yang nggak ganteng, effortnya harus lebih. Nah, makanya lu jangan nggak pede, jangan. Kan lu ganteng nggak? Enggak. Enggak. Nah, ya udah lu effort dong. Udah tahu jelek nggak mau effort. Tapi lu kesel nggak sama orang yang emang dia ganteng gitu kan? Dia putih, dia ganteng, dia punya komuk gitu kan ya. Tapi dia sadar akan hal itu, ngerti gak sih lu? Wah, itu tai. Kalau dia sadar akan hal itu tai. Dia menurut gua. ngerasa diri dia ganteng gitu. Akhirnya jadi kayak ya apa sih bahasanya sih namanya? Belagu ya, bahasanya belagu kalau udah kayak gitu. Ganteng itu bukan dibilang dari diri sendiri, orang lain yang nilai. Iya, betul.
Kayak banyak anjing begitu. Itu sampah anjing. kayak mak gua contohnya. Kenapa jadi Bilang gua malu? ganteng. Oh ya. Walaupun cuma mak gua ya. Tapi seenggaknya ada loh gitu. Iya, bilang ganteng. Lu bayangin banyak ojek. Udah ada. Kalau maknya tiba-tiba bilang ganteng serem juga anjing. Ganteng. Sambil mute ya kan. Pakai yang lingkaran gitu ya. Nah, kalau dari tadi kan kita ngomongin soal insecure-nya cowok nih. Oh ya. Kayak dari sorry. Covid. Dari perspektif cowok kayak insecure untuk nongkrong ya kan apa. Ya pokoknya ini dari cowok nah. Kalau kebanyakan kan yang insecure itu kan dari cewek. Iya. Kalau dari perspektif cewek. Nah, kalau menurut kalian tuh gimana kalau cewek? Menurut gua insecure perempuan cuman satu. Apa? Mereka merasa gendut. Iya. Setuju Gue setuju. Gue sejawaban sama Brek. Ya sih. Gue sejawaban sama Brek. Perempuan tuh paling takut yang namanya gendut anjing. Dan apalagi kalau misalnya perempuan paling sensitif ketika ditanyain kok gemukan sih Ya. sekarang. Ya, nggak bisa tuh perempuan Nggak diajak bisa. ngomong kayak gitu. Nggak bisa. Perempuan tuh nggak peduli kalau misalnya lu bau deh kayaknya nggak pakai Iya. ngomong ya. Nggak peduli. Tapi Dia nggak kalau peduli. udah dibilang gendutan, Iya. habis lu pada. Habis lu yang ada. Asli. Itu perempuan yang tadinya suka banget sama lu nih, tiba-tiba jadi ilfeel. Iya. mau perempuan cakep, mau awalnya sih perempuan ya yang Iya. merasa kayak gue nggak mau nih badan gue gendut. Nah sekarang nih perempuan ikut. Insecure. Anjing. Perempuan ya elah. Tapi gini, gue pernah nemuin di Instastory gue ada temen gue perempuan, dia Instastory foto di kaca gitu, dia bilang, aduh gendutan nih, padahal Padahal dia kurus. badannya udah kayak fosil aja. Itu yang paling kontol itu anjing. Yang paling kontol. Anjing. Emang maksud gua. rata-rata cewek yang insecure tuh pasti dia yang kalau menurut penglihatan cowok dia cakep, perfect. Tapi dia pasti yang insecure tuh. Kayak kalau misalkan cewek yang biasa aja, ya udah aja bodo amat gitu. Iya. Nah kita kan nggak insecure nih, Ya. kita biasa aja kali ya. Lu ngerasa gak sih podcast tanpa skrip tuh lebih asik deh. Cuman nentuin satu tema tang gitu. Iya anjing. Enak ya. Soalnya didukung ini suasana ya. Vibe gitu. Bukan vibe minuman ya, bukan. Suasana. Suasana. Iya. Perempuan tuh emang kadang insecure cuman gendut sih Lep menurut gue. Iya betul. Tapi kenapa selalu perempuan yang menurut cowok itu Karena perempuan tuh banyak mau gak sih? Mereka tuh pengen dirinya tuh perfect gitu gak sih, sempurna gitu. Dia udah kayak kena pressure duluan sih ketika dia Iya. dibilang cakep Iya. gitu. Iya. kayak dia bilang aduh, dia habis ngelihat cewek. Temen sih. Enggak Oh, gue keren lagi nggak ke sono. Dia habis misalkan dia ngeliat temennya nih yang menurut dia cantik gitu. Dia pasti ngerasa anjir nih orang cantik banget gitu. Gue ngerasa kurang aja gitu di dianya gitu. Tapi kenapa begitu ya? Tapi gue mau tanya, idealnya badan perempuan menurut lu berdua berapa? Gua nggak tahu Apa karena gua beratnya? bukan perempuan. Beratnya. Enggak, iya maksud gue sekitaran berapa gitu loh, Brek maksud gue. Nggak tahu, gue tipe cowok yang nggak ngeliat dari berat badan anjing. Iya. Kan gue nanyain ya, anjing. Iya, sumpah gue nggak bisa jawab itu Tan, karena menurut gua berat badan lo segimanapun ya udah gitu, yang penting Kayak yang penting pede gitu iya, kan. yang Iya. penting Nah. lo sama gua gini, maksud gua misal nih ya, misal lo punya pacar, terus pacar lo semua kayak ngeluh soal berat badan, Ya. dan lo nggak peduli akan itu karena lo kan yang ngelihat gua, bukan lo orang lain gitu nggak sih? Iya, Ngerti iya. nggak sih? Iya, itu kan perspektifnya maksudnya dari pacar. Ketika ini si perempuan ini gue maksudnya dari sudut pandangnya si perempuan gitu loh. Iya. Dan kita sebagai laki-laki menilai gitu. Ah. Menurut kalian idealnya badan perempuan tuh segimana gitu loh. Kalau Maksudnya gua nggak bisa jawab Tan, Yang- dia mungkin bisa. yang kayak apa nggak usah terlalu kurus juga, ya nggak usah terlalu gemuk juga. Oh, salah lu nanya kayak gitu. Soalnya kesukaan kita beda-beda. Misal kayak gue lebih suka perempuan yang gemuk. Iya, Iya. gini break maksud gue. Apa sih ya? Masih kelar ini. Nggak, intinya nanyanya apa nih? Iya. Iya, enggak maksudnya dari perspektif lu berdua, ya
karena lu punya sudut pandang masing-masing, dari lu berapa, dari si Oleh berapa, kayak gitu doang sebenarnya pertanyaannya ngentot. Ya tapi gue gak bisa jawab itu karena gue gak peduli akan hal itu, Tan. Iya. Oke, kalau gue gini, kalau idealnya untuk lu kan nanya dari perspektif perempuan ya, gue pun sama, gue nggak bisa jawab karena nggak tahu ya, karena ada orang yang nyaman dengan tubuhnya dia yang mungkin kurus, ada juga yang nyaman emang karena dia gemuk gitu kan. Jadi kalau gue pribadi ya gue juga nggak bisa jawab sih. Kalau pertanyaannya dibalik ke lu, menurut lu perempuan dengan berat badan berapa yang ideal? Nggak usah, maksud gue perempuan tuh semuanya sebenarnya berat badannya ideal. Ya. Tapi nggak usah kena pressure dia jadi ngerasa sok cantik gitu loh. Cuman itu doang sebenarnya. Ah, gimana? Kayak gini loh maksud gua, ketika berat badan lu sekian dan berat badan lu sekian gitu. Lu nggak usah kena pressure terus lu ntar jadi jelek, lu jadi lu dengan berat badan lu segini lu cantik, dengan berat badan lu segini lu jelek. Nggak usah yang kayak gitu maksud gua. Ya udah terima aja apa adanya, lu nyaman sama badan lu ya udah. That's it, gitu doang maksud gua. Nah itu yang gue bilang, kenapa menurut gue ya, ini kalau menurut pandangan pribadi gue, kenapa orang bisa insecure dalam artian nggak pede karena dia nggak terima diri dia apa adanya. Iya, itu maksud gue sebenarnya. Gitu loh. Jadi lu nggak bisa nerima diri lu dengan kayak lu gendut gitu kan, lu hitam, lu terlalu kurus gitu. Tapi kan itu hak mereka untuk insecure. Hak mereka, tapi bisa dirubah break mindsetnya menurut gue. Susah untuk perempuan. Ya berarti percaya sama gue, susah untuk perempuan susah sih ya, untuk benar. Kalau lu fine anjing dengan berat badan kayak gitu. Ada gini, menurut gue ya, mungkin bisa kalau dia berada di lingkungan yang bisa nerima dia. Ngerti nggak maksud gue? Mereka merasa insecure bukan di saat mereka lagi nongkrong dengan lingkungan mereka. Mereka insecure di saat lagi di rumah ngaca. Makanya rata-rata perempuan nggak mau nimbang badan. Iya sih. Ya berarti relate dong, yang berarti balik lagi nih yang tadi gue bilang. Berarti dia belum bisa nerima diri dia apa adanya. Iya, oke. Dan itu menurut lu salah nggak? Menurut gue salah soalnya kalau kayak gitu. Salah. Di saat lu udah nggak bisa nerima diri lu apa adanya, itu udah satu kesalahan sih yang akhirnya jadi menjalar kemana-mana tuh pemikirannya. Iya, dan jadi kayak tertekan juga. Lebih tepatnya gini sih kalau menurut gue ya. Misalnya perempuan ada yang kayak mereka merasa gendut gitu. Mereka insecure dengan berat badan mereka. Tapi mereka lupa mereka sempurna nyet. Mereka masih punya tangan, mereka masih punya kaki. Di luar sana masih banyak orang yang nggak bisa jalan, ya nggak sih? Iya. Itu tuh mereka lupa anjing. Mereka lupa kayak banyak banget nikmat yang dikasih sama Tuhan. Kayak kisah surah, dari kisah surah yang disebutkan. Kisah surah. Apa nih? Oh susah kalau habis baca buku dari bapak-bapak yang ditolak Mbak Imong. Ya nggak sih? Nggak, maksud gue gitu loh. Maksud gue kayak perempuan naik on stick itu stres anjing. Iya. Buat apa lu stres? Karena ya kan? mindsetnya si perempuan ini kalau cantik itu kurus. Dan itu sebenarnya stigma yang salah ya. Siapa yang bikin stigma itu ya? Anjing tuh. Nggak tahu. Tapi lu sadar nggak? Akhir-akhir ini juga. Pokoknya belakang-belakang ini tuh ada orang yang bikin nge-tweet di Instagram atau di Twitter, kayak misalnya mereka punya badan gendut, sorry itu saya gendut, atau punya kayak straight mark gitu, mereka foto di Instagram gitu-gitu loh. Oh iya. Gitu-gitu loh. Nah itu gue dukung tuh orang-orang kayak gitu tuh, karena biar bikin otak perempuan tuh ngebangun kepercayaan diri. Kayak pernah sih ada artis siapa ya, gue lupa dah, yang dia emang kulitnya agak sawo mateng. Dia tuh bikin caption panjang yang pada intinya dia bilang, ya gue emang begini gitu ya, gue cinta diri gue apa adanya gitu, dan dia appreciate banyak orang sih pas di situ. Iya. Karena itu kalau lu mau diterima orang banyak, ya lu harus terima dulu diri lu sendiri gitu. Paling kesel tuh gue kalau misalnya buka TikTok, tau gak lu? Kenapa? Perempuan misalnya gitu masuk FVP gua, joget teng ya kan, pakai baju segini nih. Captionnya apaan? Ya namanya juga tukang pukul, tangannya kan gede ya gitu. Itu kontol dong lu. Ya dia berpikir di situ sebelum gue dikatain orang ya gue ngatain aja dulu. Yes. Iya kan? Dia bikin stigma sendiri jatuhnya, padahal belum tentu orang lain tuh punya stigma kayak gitu loh. Padahal orang lain cuma ngeliat jogetannya dia aja, ngulekannya dia aja. Iya, lu nggak sadar itu aja sebenarnya. Untuk para pasti. Untuk para perempuan di luar sana, nggak perlu takut men. Nggak perlu insecure. Tapi ada perempuan yang
dia sadar nih akan dirinya tuh kurus. Dia sadar akan dirinya cantik, tapi sosok kayak ngerasa gendut tuh kontol loh. Ada anjing Nah, gitu. itu ada. Jadi ngehina cewek yang kelebihan berat badan. Banyak yang gua kadang liat komennya ya kan ya. Ah, lu ngerendah aja lu gitu-gitu banyak. Iya. Dia padahal udah ya lu perfect nih anjing gitu. Nggak usah ngerasa gendut, nggak usah gimana gitu. Ntar deh kalau misalnya kita ketemu FVP video-video TikTok itu kayak joget terus dia bilang gue gendutan nih kita duetin. Betul. Kita react aja kali ya. Kita Ya. react. Balik lagi ke pembahasan kita soal insecure. Menurut lu Iya. Tan, tadi kan lu nanya soal pendapat gua sama Olep ya soal insecure ya. Kalau tips dari lu buat orang-orang yang even dia cowok atau cewek soal insecure tuh harusnya kayak gimana sih? Kalau buat gua pribadi, insecure itu sebenarnya nggak perlu sih, karena dengan apa adanya diri lu bisa terima diri lu sendiri aja dulu. Maksudnya lu terima diri lu sendiri aja dulu, lu bakalan bisa diterima orang lain. Iya. Ya. Itu doang sebenarnya. Nggak usah lu terlalu mikirin apa dari segi macam bentuk lu, dari fisik lu, materi dan segala macam, nggak usah lu pikirin dulu. Buang itu dulu. Lu belajar dari situ untuk bisa bergaul aja dulu sama orang lain. Kayak gitu aja. Ya. Betul. Intinya nggak usah lu ke pressure sama lu bisa melihat yang lebih ganteng. Ya udah, lu bisa melihat yang lebih cantik, ya udah. Memang semuanya ada porsinya gitu. Dan menurut gue ganteng dan cantik itu ya relatif. Oh iya, betul. Nggak bisa semuanya, kita lahir dari beda-beda rahim semua kok. Nggak semuanya sama gitu loh. Ya, tapi kalau ngomongin soal kalau ngomongin soal perempuan berat badan ya kan. Lu sebagai cowok ideal lu pengennya dapat perempuan yang berat badan berapa? Kalau misalnya dari gua tuh nggak yang ribet sih, Brek, maksudnya. Ini konteksnya kalau misalnya masalah berat badan ya, konteksnya masalah berat badan badan. sama berat toket lu. Ini anjing. Berotot. Apa tuh? Berat toket. Iya, nah kalau gua nih, Iya. nggak usah yang berat-berat aja. Nggak usah yang berat-berat banget. Sekel aja. Kayak mateng dong, kayak mangga anjing sekal. Gue pengen episode kali ini ya kan panjang. Karena kita nggak tahu minggu depan kita bakal ngobrol lagi sama Nathan apa enggak. Iya, sedih mikir gak enak nih dia. Nggak enak. Nih. Di sini nih ya, kalau di Obras mungkin masih bisa ya. Tapi kalau di sini kayak Gitu. nggak tahu sih gitu. Soalnya kayak emang solidaritas orang tuh beda-beda ya. Setiap orang tuh punya solidaritas beda-beda masing-masing gitu ya. Kalau ini ya nggak solid. Tadi kan tips dari gua udah nih, Break Lab. Kalau misalnya tips dari lu berdua gimana? Menurut lu orang-orang yang di luar sana yang nonton kita, cara ngatasin insecure tuh kayak gimana sih? Ya. Tadi udah gue kasih anjing Melakukan tips. apa? Tadi kan gue udah bilang. Menurut gue jadi diri lo aja, nggak usah insecure. Iya. Misal nih, misal ya, kalau ngomongin soal perempuan, wah sulit banget. Kalau ngomongin soal perempuan, karena insecure perempuan sama cowok tuh beda anjing menurut gua. Iya, betul. Beda banget. Insecure-nya perempuan yang menurut cowok tuh kayak itu tuh lu nggak harus insecure anjing, tapi lu insecurein. Iya. Gitu loh. Nah, ini gua ngomong soal insecure-nya si cowok. Menurut gua jadi diri lo apa adanya. Di saat lo diajak nongkrong di temen lo, kayak masalah kayak kita tadi gitu. Iya. Ya udah jadi diri lo, kayak misalnya gua gitu ya. Gua diajak nongkrong di tongkrongan Nathan. Gua ngebanyol, gua ngebacot, gua ngelawak segala macam. Kalau misalnya mereka nggak terima, nggak peduli gua. Berarti lo nggak satu frekuensi sama gua. Betul. Titik. Dan gua nggak peduli dan gua nggak berpikir untuk gua insecure. Iya. Itu aja. Jadi intinya ya udah jadi diri lo apa adanya. Dan afternya setelah itu kalau emang dia nggak masuk, lu pun nggak harus berusaha untuk masuk sih ke dia. Iya. Nggak perlu, karena kalau lu udah berusaha masuk ke dia, jadinya lu udah tahu nih, lu nggak bisa masuk ke dia, tapi lu tetap berusaha, itu jadinya lu nggak jadi diri sendiri. Jadinya lu maksain punya temen banget. Iya, kayak pansos, bukan pansos sih, kayak apa sih bahasanya? Pengen diakuin banyak orang. Tapi gitu. banyak kan, tapi ada kan orang yang
dia pengen mencari channel banyak. Oh ada. Ya kan, jadi sosok kayak membaur, walaupun dia tidak sesuai dengan tongkrongan itu dia menyesuaikan diri. Ada ya gua. Ada. Ada. Dia paham maksud gua. Itu sangat banyak. Dia paham maksud gua. Ada banget. Nah kalau tips dari gua, Langsung dibelokin. males. Nah kalau tips dari gua itu gua Yang suka nyekip itu nggak sih kalau dia? Iya, tips dari lu gimana? kalau dari gua juga karena omongan gua juga dibilang mereka berdua sih. Intinya ya lu terima diri lu apa adanya gitu kan. Apa bahasanya? Kalau lu mau dicintain banyak orang, ya lu cintai dulu diri lu sendiri gitu. Iya. Ya nggak bisa lu diterima orang banyak gitu. Perubahan tuh dimulai dari diri sendiri. Iya. Gitu men. Cuy. Ya, pasti lu setuju sama gua. Tapi ada satu nih. Kalau tadi kan cewek lebih ke fisik ya, insecure ya. Iya. Kalau cowok kan kadang ya insecure ke materi. Closing nih gua. Ya kan? Aduh. Kalau cowok kan kadang ke materi ya kan? Lu nggak perlu insecure men. Perlunya apa? Kerja. Itu Dia doang. buat siapa? Hah? Buat siapa? Ya siapapun. Hah? Lah kan lu kerja. Ya emang minjem duit sih emang. Mata gua gak ke dia anjing. Ya nggak tahu dia aja yang netting sama lu. Insecure. Lu jangan nongkrong kita insecure katanya. Iya. Perkara nongkrong kita lagi di tempat kopi dia di bengkel tan. Asli. Insecure anjing apa gue bilang. Gue nggak masuk deh kayaknya sekarang anak Jami, karena anak Jami tuh bawa mobil kayak gitu anjing. Dia nggak tahu. Itu jangan mobil kita joinan sama keluarga. Iya. Bapak gua lu tanya mobilnya mana yang ini. Ini. Lu nanya ke gua, nggak ada sih. Ya yatim. Lagi-lagi bawa yatim. Udah closing aja lah ya. Iya, kalau sengaja ya. Capek. Tapi ya. Soalnya kita masih ada off air nih, pembicaraan off air. Nah, sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal insecure, menurut gue 3-4 jam pun gak bakal habis. Iya benar-benar. Dan sebenarnya juga setiap closing pembahasan lu pasti ada bahasa begini, Brek. Sebenarnya kalau kita ngomongin itu bahas ini tuh nggak habis berjam-jam. Enggak anjing. Beberapa kali gua ingat anjing. Iya. Dan Neobras pun begitu. Iya. Dia selalu tidak sadar. Oh. Tapi benar. Iya dong anjing. Iya benar karena nggak ada habisnya karena konteksnya insecure tuh panjang dan Sebenarnya bisa luas. aja kita ngomongin panjang lebar, bro. Iya. Asal kamera kita mencukupi. Iya. Jadi kita bisa ngomong ke sini gitu kan lebar jadinya ya kan. Ini kameranya cuma satu ya. Kita juga nggak mau lebar-lebar gitu. Ujung-ujungnya nanti ini udah membaur-baur ke gosip-gosip teman-teman kita. Iya. Ujung-ujungnya ntar ke situ-situ lagi cuy. Iya, Capek. lagi internal lagi. Jadi intinya adalah kalian semua yang nonton video ini nggak usah pakai lo punya cara-cara atau sifat insecure menurut gua. Iya. Nggak usah, karena kenapa? Insecure tuh bakal merugikan diri lo sendiri. Nggak bakal bisa lo punya sifat insecure tuh menambah temen atau menambah relasi tuh enggak menurut gua. Ya Iyalah. nggak sih? Enggak lah, nggak bakal lah. Nggak bakal. Nggak bakal. Jadi setelah lo nonton video ini dan lo dengerin saran kita, lo lakuin. Kalau misalnya lo mau berubah, lo lakuin. Kalau misalnya lo masih kekeh dengan cara pikiran lo punya insecure, silakan. Iya. Silakan gitu loh. Karena nggak penting, nggak guna cuy insecure gitu nggak buat apa gitu. Nggak guna. Jadi thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis, dan thank you banget buat kalian semua yang udah ngerti sama omongan kita dan dilakuin. Terus tonton video kita, terus di like atau subscribe misalnya kalian belum subscribe. Jangan lupa untuk di-share ke keluarga kalian, ke WhatsApp, dan ke teman kalian yang ngerasa insecure juga gitu ya. Dan jangan lupa juga kalau kalian ada kritik atau saran tinggal nanya di kolom komentar. Yes. Gitu. Yes. Jangan lupa share nih ke teman-teman nih. Mungkin temen lu ada yang insecure atau ada yang ngerasa kering gitu sama dirinya sendiri gitu ya kan. Iya, betul. Nih lu tonton deh video abnormal, pasti lu berubah gitu. Iya, Pasti lu pede. Ya, gitu. Karena kita tuh pembangkit kepercayaan diri orang-orang. Iya, betul banget. Kita anak buahnya Mario Teguh. Nah. Ya udah ya, cukup sekian video kita kali ini. Jangan lupa. Iya, jangan lupa di subscribe, like, komen yang tadi gue bilang, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.